Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifano Hinda Putra dengan NIM 4005028. Saya di sini ingin menjelaskan tentang materi penyesuaian strategi pembelajaran. Jadi, yang pertama, yang A, pengertian dari penyesuaian strategi pembelajaran adalah upaya guru untuk menyelaraskan materi, proses, dan hasil belajar dengan kebutuhan, kemampuan, serta karakteristik unik siswa. Pendekatan ini memungkinkan diferensiasi konten, proses, atau produk agar pembelajaran lebih efektif bagi siswa dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan sebagainya. Jadi maksud dari pengertian penyesuaian pembelajaran ini, jadi harus ada keselarasan dari materi, proses maupun hasil yang berupa kebutuhan dari peserta didik agar pembelajaran itu dapat terjadi secara optimal tanpa melihat status dari latar belakang siswa atau peserta didik tersebut. Yang B, komponen strategi pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini berupa acuan utama atau hal yang harus didapatkan berupa seperti yang menentukan apa harus dicapai siswa seperti pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Jadi tujuan itu harus berupa peningkatan pada kognitif, adjektif maupun psikomotorik pada peserta didik yang dapat membantu mereka dalam mencapainya. Yang kedua itu guru dan siswa. Jadi seorang fasilitator yaitu guru, siswa sebagai peserta didik harus aktif agar agar pembelajaran dilakukan itu sesuai dengan karakteristiknya. Yang ketiga itu materi pembelajaran. Jadi maksud dari materi pembelajaran adalah berupa konten yang disesuaikan. Bentuknya bisa berupa teori, prosedur, atau sikap dengan kebutuhan peserta didik. Materi yang ketiga yakni yang C, yang pertama itu ada diferensiasi konten. Maksud dari diferensiasi konten adalah menyesuaikan materi ajar berdasarkan tingkat pemahaman siswa. Misalnya materi dasar untuk pemula dan lanjutan untuk siswa cepat. Jadi saya akan mencontohkan maksud dari diferensiasi konten itu seperti dapat kita contohkan dalam PKBM, yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dalam pembelajaran paket A, paket B, paket C. Jadi dalam pembelajaran paket A, paket B, dan paket C, seorang peserta didik yang terlibat dalam paket A akan diberikan pembelajaran bertingkat agar dapat setara dengan pendidikan SD. Setelah pendidikan SD itu dia akan naik ke pendidikan paket B yaitu setara SMP dan seterusnya ke paket C yaitu paket setara SMA. Jadi pembelajaran itu disesuaikan dengan pemahaman siswa. Misalnya apa yang dia butuhkan. Kalau dia butuh paket B setara SMP akan diberikan paket B. Kalau dibutuhkan paket C setara SMA akan diberikan pendidikan setara dengan paket C agar para siswa itu dapat memahami materi yang diberikan oleh seorang fasilitator atau pamong belajar. Yang kedua itu diferensiasi proses. Maksud dari diferensiasi proses adalah memodifikasi cara penyampaian seperti gaya belajar yang visual, auditori, atau kinestetik melalui aktivitas beragam. Jadi seorang fasilitator itu harus melihat apa yang sesuai dengan gaya belajar agar dapat peserta didik itu dapat memahami pembelajaran. Bisa pembelajaran itu dapat diterapkan secara visual. Contoh dari visual itu dengan melibatkan gambar-gambar. Kalau auditori itu seperti melibatkan video, atau kinestetik itu kalau biasanya melibatkan yaitu seperti contoh nyata agar dapat peserta didik itu merasakan langsung bagaimana yang dimaksud dengan materi yang telah disampaikan oleh seorang fasilitator. Yang ketiga itu
Diferensiasi produk. Jadi diferensiasi produk itu dalam penyesuaian strategi pembelajaran dapat mengubah bentuk hasil belajar seperti esai untuk satu siswa atau presentasi video untuk siswa lainnya. Jadi tugas yang diberikan itu sebuah produk seperti tulisan esai atau presentasi video untuk peserta didik agar peserta didik itu dapat menciptakan sebuah pemahaman dari apa yang telah dia pelajari. Yang keempat, yang D, yakni kriteria pemilihan di dalam penyesuaian strategi pembelajaran. Yakni yang pertama itu kesesuaian dengan tujuan. Jadi kesesuaian dengan tujuan itu adalah strategi harus selaras dengan kompetensi dan hasil belajar yang diharapkan. Jadi pembelajaran itu harus sesuai dengan kompetensi, yakni kemampuan dari peserta didik, agar hasil pembelajaran itu sesuai dengan apa yang diharapkan atau apa yang diberikan materinya kepada peserta didik. Yang kedua itu karakteristik siswa. Sesuai dengan kemampuan awal, gaya belajar, dan kebutuhan individu siswa. Karakteristik siswa itu meliputi kebutuhan yang diperlukan oleh seorang siswa atas pembelajaran yang dilakukan, seperti pembelajaran menjahit. Pembelajaran menjahit ini siswa itu mengikuti pembelajaran tersebut karena membutuhkan skill menjahit. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Yang ketiga itu jenis materi. Jenis materi itu bisa berdasarkan strategi seperti bentuk pengetahuan, yakni fakta, konsep, prosedur. Jadi untuk materi pembelajaran itu harus sesuai dengan hal nyata, serta harus ada rencana dan aturan agar pembelajaran itu dapat berlangsung secara optimal. Yang kelima itu penyesuaian strategi pembelajaran. Penyesuaian strategi pembelajaran dapat kita ketahui sebagai proses memodifikasi atau penyesuaian strategi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik siswa secara individual. Jadi penyesuaian strategi itu harus sesuai dengan keadaan siswa, bisa dalam bentuk kebutuhan, kemampuan yang siswa miliki, atau hal-hal lainnya. Ciri utamanya itu seperti melibatkan diferensiasi konten berupa proses dan produk untuk akomodasi gaya belajar beragam. Jadi dengan adanya diferensiasi konten ini, seorang peserta didik itu dapat menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan pemahaman yang meliputi kognitif, adjektif maupun psikomotoriknya agar gaya belajar itu beragam dalam proses maupun dalam menciptakan produk dari hasil belajar tersebut. Tujuannya itu menciptakan pembelajaran yang inklusif, yang tingkat pemahaman dan motivasi siswa. Jadi maksud dari pembelajaran inklusif ini, pembelajaran itu berfokus pada siswa yang agar memiliki tingkat pemahaman dan dapat menimbulkan motivasi siswa dalam motivasi peserta didik dalam belajar atau dalam memahami materi yang telah diberikan oleh fasilitator. Yang keenam yaitu langkah-langkah penyesuaian strategi pembelajaran. Untuk langkah-langkah penyesuaian strategi pembelajaran ada 3. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan peserta didik. Jadi apa yang harus dilakukan dalam mengidentifikasi kebutuhan peserta didik ini, ya ini mengamati karakteristik, kemampuan awal, dan gaya belajar siswa melalui asesmen atau observasi. Jadi dengan adanya identifikasi dapat menciptakan pembelajaran yang dapat berupa hal yang sangat optimal bagi siswa. Yang kedua itu tentukan tujuan dan diferensiasi.
Jadi dengan tujuan dan diferensiasi itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diberikan dengan jenis, konten, proses, atau produk yang relevan. Yang ketiga itu pilih dan terapkan strategi. Jadi dengan seorang fasilitator memilih dan dapat menerapkan strategi, dapat mengimplementasikan strategi yang sesuai dengan sumber daya tersedia seperti grup berdasarkan kemampuan dari peserta didik. Kesimpulannya, penyesuaian pembelajaran menyesuaikan konten, proses, dan produk agar sesuai karakteristik siswa. Komponen strategi meliputi tujuan guru, siswa, materi, serta tahapan pendahuluan inti sampai penutup. Tiga jenis utamanya yakni diferensi konten, proses produk, dipilih berdasarkan tujuan, karakter siswa, karakter peserta didik, materi, kemampuan fasilitator, dan efisiensi. Identifikasi kebutuhan diperlukan untuk menentukan diferensiasi, menerapkan strategi, lalu evaluasi, serta sesuaikan berulang untuk pembelajaran inklusif yang efektif. Sekian dari saya atas penjelasan menurut pemahaman saya atas materi penyesuaian strategi pembelajaran. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.